Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi waktu perilisan RTX 30 series kemarin, Nvidia tuh sempat mengumumkan juga sebuah fitur yang namanya Nvidia Reflex. Dan di video kali ini, gua akan coba untuk menjelaskan apa sih yang namanya Nvidia Reflex itu. Gua akan coba ngejelasin sesederhana mungkin dan gua harap kalian bisa mengerti apa itu Nvidia Reflex beserta benefitnya yang akan kita dapatkan nanti. Nggak cuma itu aja, gue juga di sini udah kedatangan sebuah laptop dari Acer dan ini adalah Nitro 5 2020 dan semua pengujian itu akan gue lakukan di laptop yang satu ini. Oke, sebelum kita bahas ke Nvidia Reflex-nya, gue akan bahas dulu sekilas, kita overview dulu soal Acer Nitro 5 2020 itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara ini soal desain, Nitro 5 2020 ini punya perubahan desain yang lumayan major lah bisa dibilang, karena sekarang hampir keseluruhannya itu secara desain memang udah berubah dibandingkan dengan Nitro 5 di generasi sebelumnya. Yang gue seneng sih sebenarnya untuk SKU Indonesia, kali ini si Acer nggak menyematkan logo Predator di bagian covernya. Jadi di bagian covernya hanya ada logo Acernya aja, dimana kalau kita lihat di seri-seri sebelumnya, seri Nitro itu selalu ditambahin logo Predator di bagian atasnya untuk versi Indonesia. Dan kali ini lebih kelihatan identik lah kalau ini adalah Acer Nitro, bukan Acer Predator. Untuk bodinya sendiri masih berbahan plastik dan kelihatannya sebenarnya masih agak-agak bulky. Jadi sebenarnya yang diubah total sama Acer di sini adalah bagian-bagian detailnya. Abis itu juga Acer menyematkan tulisan Nitro di bagian engselnya ini. Tapi meskipun ini laptop bahannya dari plastik, bukan berarti laptop ini nggak solid. Secara build quality, ini masih termasuk laptop yang sangat-sangat solid menurut gua. Kalau untuk hinge-nya dia masih mirip-mirip seperti Nitro 5 yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang hinge-nya ini cukup klasik. Coba kenapa gue bilang laptop ini cukup solid secara build quality, karena hinge-nya aja itu dia udah bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, untuk bobot laptopnya sendiri, ini laptop beratnya ada di angka 2,3 kg dengan dimensi 36,3 x 25,5 x 2,59 cm. Termasuk laptop yang emang tebal tapi ternyata bobotnya masih cukup ringan. Lalu kalau kita mau ngomongin soal keyboardnya, jadi keyboard yang didapatkan di Nitro 5 2020 ini, dia tipenya adalah full size dan kali ini Acer memberikan keyboard RGB. Jadi udah bukan LED merah yang mencolok lagi seperti di Nitro sebelumnya. Dan untuk bagian hurufnya ini seperti sedikit lebih kecil ya dari ukuran keyboard desktop, karena mungkin biar bisa didapetin layout full size-nya. Kalau untuk touchpad bisa dibilang basic seperti yang ada pada laptop non-gaming dari Acer. Selanjutnya adalah I/O port. Nah, untuk I/O portnya ini sebenarnya bisa dibilang udah sangat-sangat lengkap, minus di SD card reader aja sih. Tapi mengingat ini adalah sebuah laptop gaming, gue masih mengiyakan jika nggak ada SD card reader, karena memang tujuannya adalah untuk laptop gaming. Cuma penempatan USB portnya aja yang banyak di sebelah kanan, yang dimana idealnya laptop gaming perlu diminimalisir di area kanan untuk space mouse. Sementara di bagian belakang hanya ada colokan power aja. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi. Jadi untuk Nitro 5 2020 yang gue pegang ini, dia menggunakan platform Intel dengan Intel Core i5 10300H, GPU-nya Nvidia GeForce GTX 1650, 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4 2933 MHz, NVMe SSD 512GB, udah menggunakan Wi-Fi 6 serta include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Menurut gue pribadi, salah satu yang paling menarik dari Nitro 5 2020 itu di bagian opsi upgrade-nya, karena laptop ini punya 2 slot M.2 dan itu udah mendukung NVMe SSD. Jadi untuk menggunakan NVMe SSD kita bisa menggunakan kapasitas yang besar dan jumlah yang banyak. Habis itu untuk RAM juga masih bisa di-upgrade lagi karena ada 2 SODIMM, jadi bisa 2 kali 16GB. Untuk rating maksimum itu ada di DDR4 3200 MHz. Habis itu juga masih tersedia 1 slot SATA lagi 2,5 inch. Jadi kalau misalkan NVMe masih kurang 2 biji, kalian mau tambahin lagi SSD SATA, itu masih bisa. Jadi ini untuk bagian storage memang puas banget. Dan gua rasa itulah salah satu alasan kenapa secara build quality atau secara bobot dimensi laptop ini memang jadi kelihatan bulky, karena masih tersedia SATA juga. Habis itu untuk ekspansi storage-nya itu memang banyak. Oke, display juga ini menurut gua menarik ya. Salah satu point selling dari Nitro 5 ini adalah dia udah menggunakan layar Full HD dengan panel IPS
Nggak cuma itu aja, ini udah menggunakan refresh rate 144 Hz dengan response time 3 millisecond. Untuk kelas harganya, tentu Acer cukup berani memberikan panel dengan response time serendah ini. Meski ya secara akurasi warna, ini masih terbatas di 60% sRGB. Tapi untuk gamer kompetitif, rasanya akurasi warna itu memang nggak terlalu penting. Karena kalau kita bicaranya soal kontras, habis itu tingkat kecerahannya, ini udah sangat-sangat oke. Tapi memang hanya di akurasi warnanya aja yang masih kurang karena ada di 60% sRGB. Ngomong-ngomong soal respons, jadi laptop ini kan udah menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 yang GDDR6. Yang dimana GTX 1650 itu juga udah mendukung yang namanya Nvidia Reflex. Nvidia Reflex dapat mengoverdrive sistem latency yang akan di-output ke monitor. Jika kalian sempat ngeliat reviewer luar ngetes sebuah monitor dan mereka bilang response time-nya itu bisa puluhan millisecond, itu karena sebenarnya yang dites adalah sistem latency. Jadi emang kurang relevan jika bilang itu adalah tes latency monitor. Karena latency yang terjadi ini ada mulai dari peripheral keyboard atau mouse kalian, CPU, render queue, GPU, hingga output ke monitor. Jadi bayangin aja nih ya, emang ada proses yang ternyata cukup panjang lah gitu. Semua hampir nggak terasa karena hitungannya ya cuma millisecond aja. Nvidia Reflex memungkinkan untuk tweak beberapa proses tersebut supaya jadi jalan pintas dengan cara men-skip proses render queue-nya tadi. Lalu CPU-GPU bekerja bersamaan untuk render menuju monitor. Pada monitor laptop sayangnya kita nggak bisa ngecek latensinya secara langsung, dan kalau misalkan mau ngecek latensinya itu jadi berapa millisecond, itu perlu menggunakan monitor G-Sync, serta menggunakan tools reflex analyzer yang dibuat oleh Nvidia. Kalian dapat melihat detail latensi ini pada overlay dari GeForce Experience. Ngomong-ngomong soal GeForce Experience juga ini ada versi terbaru dengan driver versi 456.71 itu udah mendapatkan update untuk menggunakan Nvidia Reflex. Dan Nvidia Reflex ini bisa dinikmati oleh pengguna GTX 900 series hingga RTX 30 series. Update GeForce Experience juga bukan cuma itu aja, kali ini juga tersedia overlay advance yang mampu memperlihatkan performance metrik lebih detail seperti FPS, 1% minimum FPS, render latency, hingga clock speed beserta fan speed. Dan apabila kalian pengguna desktop, kalian sekarang bisa melakukan overclocking langsung lewat GeForce Experience. Sementara kalau kalian menggunakan laptop, itu kalian belum bisa melakukan overclocking lewat GeForce Experience. Nah, Nvidia Reflex sendiri baru mendukung beberapa game aja, seperti Apex Legends, COD Warzone, Destiny 2, Fortnite, dan Valorant. Tapi kalian dapat mengenforce ultra low latency ini pada Nvidia Control Panel. Lalu masuk ke Manage 3D Settings dan ubah low latency mode-nya ke ultra. Maka GPU akan mengoverdrive untuk meminimalisir render queue. Untuk beberapa game seperti Fortnite, COD Warzone, atau Valorant, Nvidia Reflex bisa diaktifkan melalui graphic setting pada game. Khusus untuk Apex Legends, kalian perlu masuk ke game properties pada library origin kalian, lalu pilih Advanced Launch Option, lalu isi dengan komen plus GFX_NVN use low latency spasi 1 untuk mengaktifkan Nvidia Reflex. Nvidia Reflex ini nggak berpengaruh sama FPS in-game kalian ya, jadi FPS-nya itu nggak akan jadi naik atau jadi turun. Tapi emang pure hanya mengoverdrive sistem latency atau sistem response time aja. Jadi untuk perbedaannya emang agak sulit untuk dijelaskan seperti apa, karena gue juga nggak ada tools dari Reflex Analyzer itu. Dan gua rasa mungkin kalian bisa membedakannya sendiri setelah kalian coba, terutama jika kalian terbiasa sama game-game kompetitif seperti game-game FPS kayak Apex Legends, Valorant, dan lain sebagainya yang udah termasuk di dalam game Nvidia Reflex. Atau kalaupun nggak menggunakan Nvidia Reflex, kalian bisa coba tweak atau kalian enforce sendiri lewat Nvidia Control Panel. Ya intinya jika kalian terbiasa dengan game yang membutuhkan respon cepat, seharusnya ini akan membantu dan akan terasa nanti perbedaannya ketika kalian udah terbiasa. Dan jika kalian balik lagi ke respons yang lebih tinggi atau delaynya lebih panjang, kalian mungkin nanti akan berasa perbedaannya di mana. Oke, kita balik lagi ke si Nitro 5 ini ya. Jadi gue mau bahas sedikit soal utilitiesnya. Di sini Nitro 5 punya utilities yang namanya Nitro Sense. Seperti biasa, di Nitro Sense ini terdapat beberapa profile power atau thermal, dan kalian juga bisa mengatur fan speed di sini. Nggak cuma mengatur fan speed, tapi juga ada profile yang namanya Cool Boost untuk sensitivitas dari coolingnya itu biar lebih tinggi lagi sensitivitasnya. Dan untuk tambahan aja, kalau kalian penasaran banget sama performance dari Acer Nitro 5 2020 ini seperti apa, berikut adalah hasil performance atau benchmarknya.
Oke, jadi kira-kira segitulah pembahasan gua kali ini. Semoga kalian jadi cukup mengerti apa yang dimaksud dari Nvidia Reflex itu. Dan jika kalian tertarik dengan Acer Nitro 5 2020 ini, untuk SKU yang gua pegang yang menggunakan Core i5 10300H dengan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 itu ada di harga 13.499.000, garansi 3 tahun. Habis itu kalian juga akan mendapatkan Microsoft Office Home Student permanen. Nanti untuk informasi terkait link pembelian dan lain sebagainya semua akan gua taruh di kolom deskripsi. Terima kasih Acer dan Nvidia udah mensponsori video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.